Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, wahyu keprabon yang dimiliki oleh Pak Prabowo sekarang ini, yang mengantarkan beliau bisa menang dalam pemilihan presiden, ternyata sudah mulai nampak saat Pak Jokowi mengatakan setelah ini kayaknya jatahnya Pak Prabowo. Nah, ini memiliki makna implisit yang mana di dalamnya terdapat pesan tertentu yang tidak diucapkan oleh Pak Jokowi. Kita tidak tahu apakah ucapan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi bahwa giliran untuk menjadi presiden itu hanya sebuah candaan atau keseriusan. Nah, semua dikembalikan kepada Pak Jokowi. Namun faktanya, ucapan itu ternyata jika kita lihat dari sisi spiritual, bagian dari sinyal munculnya wahyu keprabon atau pulung kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Sehingga siapapun yang mendapatkan pulung keprabon ini atau wahyu keprabon, maka dia berhak untuk menjadi sang penguasa. Karena menjadi seorang pemimpin tidak hanya bermodalkan cerdas, kemudian bermodalkan pengaruh, kemudian memiliki dana yang kuat atau kaya, namun juga harus memiliki wahyu keprabon. Dengan memiliki wahyu keprabon, maka seseorang dipastikan bisa kuat pada saat mengemban tugas sebagai seorang pemimpin. Saudaraku sekalian, lalu apa pengertian wahyu keprabon? Wahyu keprabon adalah sebuah pulung kekuasaan atau harisma sebuah kekuasaan bahwa seseorang tersebut memang cocok untuk menjadi seorang pemimpin, di mana wahyu keprabon ini akan menjadi pertanda bahwa seseorang yang mendapatkannya bisa memegang atau memiliki kemampuan meneruskan estafet kepemimpinan. Ini semua tidak lepas dari kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siklus alam semesta, sehingga tanda-tandanya bisa kita lihat bersama, ciri-cirinya juga bisa kita tebak dan kita lihat bersama-sama. Wahyu keprabon bisa muncul secara tiba-tiba dan juga bisa pergi secara tiba-tiba, karena ini bagian dari hak prerogatif Allah, hak kekuasaan Allah. Terserah Allah akan mencabut dan meletakkan sang wahyu keprabon. Sehingga selemah apapun seseorang, jika sudah mendapatkan wahyu keprabon, maka sekuat apapun sang lawan yang ingin menumbangkannya, yang ingin menjatuhkannya, pasti tidak akan mampu. Karena di situ terdapat protektor atau perlindungan ghaib, perlindungan yang bersifat metafisik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, walaupun ada seseorang yang terlihat kuat, pintar, cerdas, cerdik, kaya, namun jika wahyu keprabon ini sudah hengkang dari dirinya, maka sekejap mata kekuasaannya akan tumbang secara tiba-tiba. Nah, tentunya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terjadi dari waktu ke waktu, teman-teman. Misalnya di era kuno, ada raja yang bernama Jalut, yang mana Raja Jalut ini namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dia adalah seorang raja yang kuat, baik secara fisik maupun kekuasaan. Namun ketika wahyu keprabon sudah hengkang dari dirinya, maka dengan mudah dia dikalahkan oleh sang pemuda yang bernama Daud alaihissalam, yang pada saat itu masih berusia sekitar 16 tahun, yang berpihak pada Raja Tolut sebagai rival atau musuh dari Raja Jalut. Kemudian di era Khulafaur Rasyidin, saat Khalifah Utsman bin Affan tidak lagi memiliki wahyu keprabon, maka dengan mudah beliau dibunuh oleh para pemberontak dan tidak bisa melawan sedikit pun. Lalu wahyu keprabon pindah kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namun hanya sekitar 6 bulan wahyu keprabon hilang
dari diri Ali bin Abi Thalib dan beliau terbunuh. Padahal saat Ali bin Abi Thalib dalam masa kejayaannya, tak ada satupun orang yang mampu mengalahkan kehebatan atau kekuatan Ali bin Abi Thalib. Namun ketika wahyu ke Prabon telah hilang dari dirinya, telah hengkang dari dirinya secara metafisik, beliau terpaksa harus kalah dan meninggal dunia di tangan seorang penjahat. Lalu kita beri contoh di kerajaan Jawa misalkan, antara Singosari, Kediri, dan Majapahit. Ketika Singosari masih berjaya, maka tak satu pun raja manapun yang bisa mengalahkan kerajaan Singosari. Namun pada saat wahyu ke Prabon ini mulai hilang dari Singosari, maka Singosari mudah diruntuhkan oleh kerajaan Kediri. Begitu juga pada saat Kediri masih jaya, tidak ada satupun kerajaan yang bisa mengalahkan kerajaan Kediri. Namun pada saat wahyu ke Prabon ini loncat atau hengkang dari kerajaan Kediri, maka dengan mudah dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Begitu juga Majapahit pada saat masih jaya dan bahkan menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, tak satupun kerajaan yang bisa mengalahkan Majapahit. Namun ketika wahyu ke Prabon hengkang dari Majapahit, mudah ditaklukkan oleh kerajaan Demak yang masih baru. Dan teman-teman, perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan kita saat ini di Indonesia ternyata kepanjangan tangan dari sistem kerajaan Majapahit, sehingga dari sisi spiritual berkiblat pada Majapahit. Lalu bagaimana cara mendapatkan wahyu ke Prabon? Perlu diketahui teman-teman, secara garis besar wahyu ke Prabon hadir hasil dari pilihan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah kejawen biasa disebut dengan kesinungan. Kesinungan itu maksudnya dikehendaki oleh Allah tanpa kasep, tanpa melalui proses pencarian. Walaupun wahyu ke Prabon juga bisa diraih melalui laku patrap atau tirakat, misalkan menjalankan amalan tertentu, menjalankan puasa, menjalankan zikir tertentu, atau bertapa. Namun tetap endingnya tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia laku patrap, namun ternyata Allah tidak berkehendak seseorang tersebut mendapatkan wahyu ke Prabon, maka juga tidak akan bisa mendapatkannya. Nah, berkaitan dengan pemilu presiden yang baru saja kita lakukan, ada 3 paslon. Dari 3 paslon itu, banyak oknum yang mengklaim bahwa pilihannya memang mendapatkan wahyu ke Prabon. Sebenarnya, kalau hanya klaim, teman-teman, siapapun berhak untuk memiliki wahyu ke Prabon itu. Akan tetapi, siapapun yang mendapatkan wahyu ke Prabon, di situ ada pola, ada ciri-ciri yang tidak bisa dihilangkan. Yang mana jika kita lebih teliti melihatnya dan menganalisa khususnya secara spiritual, secara batin, maka kita akan mengenali pola atau ciri-ciri dari seseorang yang sedang mendapatkan wahyu ke Prabon, sehingga dia bisa menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dan bisa menjadi seorang penguasa sejati. Adapun paslon 3, walaupun awalnya memiliki wahyu ke Prabon yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tentunya seorang diri selama 2 periode, namun ternyata wahyu ke Prabon itu tidak dimiliki oleh Mbah Megawati khususnya dan PDIP secara umum. Dan ternyata wahyu ke Prabon berpindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Karena wahyu ke Prabon ini bersifat individual, teman-teman. Bukan diberikan kepada organisasi tertentu, namun kepada perorangan. Karena siapapun yang mendapatkan wahyu ke Prabon ini, dia pasti bisa menjadi seorang pemimpin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun siapapun yang tidak mendapatkannya, tentu walaupun dia pintar, walaupun memiliki kapasitas, tapi juga tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Secara garis besar, Mbah Megawati tidak pernah memiliki wahyu ke Prabon, walaupun beliau pernah menjadi seorang presiden.
Karena Mbah Megawati hanya biasan atau pancaran wahyu keprabon yang dimiliki oleh Bung Karno. Karena yang mendapatkan wahyu keprabon adalah Bung Karno, dan Mbah Megawati ini hanya pancaran atau biasan dari wahyu keprabon yang dimiliki oleh Bung Karno itu. Sedangkan Mbah Megawati sendiri tidak mendapatkan wahyu keprabon. Mbah Megawati hanya mendapatkan sampur atau istilah lain, yaitu Satrio Jinumput Sumelo Atur, yang artinya ia hanya mendapatkan benda kecil yang dipungut dengan ujung jari tangan. Maksudnya apa? Mbah Megawati ini walaupun pernah menjabat sebagai seorang presiden, itu bukan murni pulung keprabon atau kesinungan wahyu keprabon, namun itu hanya hasil dari kudeta Gus Dur, sehingga dia tertolong karena wakilnya Mbah Megawati, maka mau tidak mau dia harus meneruskan estafet kepemimpinan yang awalnya dipegang oleh Gus Dur, sehingga Mbah Megawati secara individual, secara pribadi tidak memiliki wahyu keprabon. Nah, sebagai simbol verbal bahwa wahyu keprabon berpindah dari PDIP yang dipegang oleh Pak Jokowi menuju Pak Prabowo, yaitu saat Pak Jokowi melempar candaan bahwa Pak Jokowi menang pemilu 2 kali. Lalu Pak Jokowi menambahkan kalimatnya, setelah ini kayaknya jatahnya Pak Prabowo. Nah, ini ternyata bukan hanya candaan, teman-teman. Setelah kita lihat dan mengikuti perkembangan setelah ucapan Pak Jokowi, walaupun sekilas berbentuk candaan, namun ternyata memiliki energi khusus, energi yang kuat secara batin. Saudaraku sekalian, setelah ucapan Pak Jokowi tersebut, ternyata terdapat fakta yang unik di lapangan, yang mana hasil survei yang pernah dilakukan pada tanggal 24 September 2022 memiliki nilai signifikan. Wawancara tatap muka dilakukan kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis yang bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, para responden tersebut diberi pertanyaan yang berbunyi, jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, siapa kira-kira dari calon berikut yang Anda pilih? Nah, ini bentuk pertanyaan yang diberikan kepada responden atau kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Nah, ternyata di sini hasilnya memang mengejutkan, teman-teman. Nomor 1, Pak Prabowo Subianto mendapatkan nilai 31,8%. Lalu nomor 2, Pak Ganjar Pranowo mendapatkan angka 20,5%. Lalu yang ketiga, Pak Anies Baswedan mendapatkan angka 13,2%. Dari hasil survei tersebut, ada pola, ada ciri yang unik yang dimiliki oleh masing-masing paslon. Sejak awal ada 2 paslon sebetulnya, teman-teman, yang memiliki ciri-ciri atau pola yang kuat dalam menerima wahyu keprabon. Artinya sangat berpotensi untuk menjadi seorang presiden. Siapa itu? Yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo. Ini sebelum proses debat, teman-teman. Karena anjloknya elektabilitas Pak Ganjar itu setelah beliau melaksanakan debat itu, di mana Pak Ganjar selalu menampakkan sikap sombong, angkuh, kemudian merendahkan lawan debat. Nah, itulah yang membuat penguat nilai Pak Ganjar semakin rendah, bahkan di bawah Pak Anies Baswedan. Ini karena ulah dari Pak Ganjar sendiri. Namun secara perhitungan spiritual, sebetulnya Pak Ganjar ini juga berpotensi mendapatkan wahyu keprabon, walaupun tidak sebesar Pak Prabowo Subianto. Nah, ciri-ciri yang muncul pada diri Pak Prabowo justru sangat menonjol. Hingga musim kampanye, rata-rata konten kreator yang ada di media sosial manapun mendukung Pak Prabowo. Dan ini menjadi kekuatan yang besar bagi Pak Prabowo itu sendiri. Dari kekuatan besar
yang ada di media sosial, karena sekarang itu hampir semua orang bermedia sosial, dan media sosial itu saat ini merupakan informasi yang bisa diandalkan dan selalu ada di setiap saat, maka mempengaruhi suara di masyarakat. Sehingga suara itu semakin kuat, semakin bersatu, level kekuatannya semakin berlipat ganda. Dan akhirnya Pak Prabowo menang di Pilpres 2024 ini. Nah, ini semua hasil dari qudroh dan irodahnya Allah, hasil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciri-ciri adanya wahyu keprabon yang dimiliki oleh paslon tertentu, khususnya dalam hal ini dan saat ini adalah Pak Prabowo Subianto. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa semua terjadi tidak permanen, artinya dinamis. Semua itu berjalan juga mengikuti siklus alam, artinya juga bisa naik, turun, belok kanan, belok kiri. Itu pasti, karena itu merupakan siklus alam. Oleh karena itu, siapapun yang saat ini mendapatkan wahyu keprabon, juga jangan jumawa, jangan berbangga diri secara berlebihan, harus bersyukur, tapi beryuforia jangan. Sedangkan yang kalah, tidak usah kecil hati, karena lain kali bisa jadi wahyu keprabon akan berpindah kepada seseorang yang kalah atau bahkan orang lain. Karena wahyu keprabon itu bisa jadi di 5 tahun ke depan berpindah kepada seseorang tertentu. Yang terakhir, kita berdoa khususnya kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Semoga beliau berdua bisa mengemban amanat, bisa mengemban wahyu keprabon yang mereka peroleh. Sehingga dengan mengemban amanat secara baik, maka wahyu keprabon ini tidak disalahgunakan, rakyat menjadi makmur, menjadi sejahtera. Semoga beliau berdua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negara kita dijadikan baldatun thayyibatun warubun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Amin, Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.